kali ini adalah merupakan pertemuan antara para pengusaha dengan serikat. Surat edaran sebetulnya mungkin sudah nyampe kepada Bapak dan Ibu semua, tetapi untuk penegasan saya akan bacakan secara utuh. Tanggal Sukabumi 3 Desember 2021 kepada YTH pimpinan perusahaan sewilayah Kabupaten Sukabumi di tempat. Surat edaran nomor 561 garing 7961 strip Disnaker Trans strip miring 2021 tentang penerapan struktur skala upah. Disampaikan dengan hormat kepada seluruh pimpinan perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi, mengingat tidak dimungkinkannya kenaikan UMK upah minimum Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Maka dengan ini kami menghimbau saudara untuk menaikkan struktur skala upah sebesar 1-4%. Dari besaran upah yang berlaku saat ini. Apabila ada perusahaan yang tidak mampu menaikkan struktur skala upah sebesar 1-4%, maka bisa disepakati secara bipartit antara serikat pekerja garing pekerja dengan pengusaha pada perusahaan tersebut. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Bupati Sukabumi Dr. Andes H. Marwan Ramani MM. Itu surat edaran. Kalau mereka cuma pekerja bukan perusahaan, jadi dia tidak bisa bisnisnya tidak ada. Yang saya tanyakan ya. Oke. Selamat sore semuanya. Ya, saya teruskan yang saya tanyakan. Sikap apa dari pemerintah? Kenapa dari pihak Korea government satu pun tidak ada yang datang? Hanya dengan alasan ada alasan masa kerja atau tidak tahu. Jadi saya cuma minta konsekuensinya dari pihak pemerintah itu jelas resmi, jelas diundang ada sok bupati, tapi tidak memindahkan. Itu aja Pak dari saya dari PT Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga membaca surat edaran yang tadi mau bacakan, mungkin secara hukum dari pihak pemerintah mengerti akan hal tersebut. Tetapi kami sebagai buruh yang memang pendidikannya di bawah SMP malah ada, tidak memahami apa yang namanya itu surat edaran. Karena yang kami paham adalah bahwa kami ingin ada kenaikan gaji karena memang tidak dimungkinkan berdasarkan SK Gubernur dan meminta kemurahan hati dari Bapak Bupati atau jajarannya agar menetapkan memberikan penambahan dari upah yang sekarang berlaku itu atas dasar kemanusiaan, atas dasar kenaikan bahan-bahan pokok yang semakin melejit. Karena kami tidak peduli dengan kondisi ekonomi, yang kami inginkan adalah bahwa kita ingin buruh kita sejahtera. Bagaimana kita bisa hidup dengan gaji 300 selama 1 bulan? Itu karena melihat kondisi ekonomi Sukabumi sekarang itu benar-benar investasi semakin membesar, dan memang Jawa Barat ini adalah terbesar saya pegang. Itu pertimbangannya. Yang pada kemudian di surat edaran buruh harus ada peningkatan penghasilan untuk tahun 2022. Selanjutnya ada di sebuah perusahaan yang memang baru saja terjadi akuisisi. Artinya masa kerjanya masih di bawah 1 tahun dengan jumlah karyawan sekitar 1.300. Telah melakukan pertemuan di perundingan tripartit pertama pada prinsip pengusahanya nggak keberatan sampai dengan 5%. Hanya landasannya yang memang ingin diberikan kepada pihak mereka. Nah,
sekarang kalau kita berbicara struktur skala upah, kita juga harus mengkaji kembali mengenai landasan-landasan lain selain daripada masa kerja sudah pasti sudah mentok. Tapi bagi kita juga sangat terbantu dengan adanya edaran tersebut, hanya mungkin lebih ada penegasan juga. Salah satunya dari sektor outsourcing, pihak perusahaan outsourcing dengan karyawannya itu sudah klop, karena anggaran mereka itu sudah terfokus terhadap kontrak, sehingga harus ada landasan yang jelas yang saklek untuk bisa mengadili dulu kontrak tersebut. Maka kita ingin bagaimana pemerintah juga sama-sama memikirkan dua kondisi tersebut. Salah satunya adalah yang pertama, perusahaan yang sudah melakukan akuisisi, yang karyawan masih kerjanya kembali ke nol. Yang kedua, bagaimana dengan perusahaan jasa yang memang mereka sendiri anggarannya itu sudah terikat dengan perusahaan pemberi pekerjaannya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya, saya coba ya. Baik, dari 4 tadi yang disampaikan ini menarik. Yang pertama, dari pemerintah karena tidak hadir dari perusahaannya. Sebetulnya secara hukum kan yang hadir dari 61 itu ada yang hadir 15 dari perusahaan mewakili. Sebetulnya kalau yang mewakili adalah diberi tugas khusus untuk menyampaikan jawaban. Seharusnya gitu ya. Tapi bagaimana yang tidak hadir? Harusnya menjadi PR lagi nih. Harusnya mereka ada kesepakatan, atau dari surat edaran itu sudah jelas mereka disampaikan ini surat edaran ini 1-4%, tolong ditindaklanjuti. Yang kedua, surat edaran yang ada sanksi meminta kepada pemerintah. Sanksinya bagaimana apabila tidak menerapkan? Kan gitu ya? Pertanyaan yang kedua ya, dalam surat edaran itu harus ada sanksi atau gimana tadi? Saya nggak lihat Pak. Ya? Namanya menghargai pemerintah. Ya. Jadi khusus kenaikan itu 1-4. Jadi kalau 1-4 pemerintah perusahaan yang menaikkan, sanksinya jelas. Jadi sebenarnya gampang 1-4 itu kenaikannya apa sebenarnya? Ya. Insya Allah. Tadi sebetulnya Pak Popon sudah bilang di dalam PP 36 2021 tentang pengupahan ini merupakan diskresi. Arti diskresi itu adalah terobosan kebijakan dari pemerintah daerah. Tidak ada cakalannya di atas. Ini sama Pak Popon, saya sering ketemu waktu jadi tambah hukum ya Pak Popon. Ya Pak. Nah, ingat Masih jadi anak baik. ya. Artinya ini terobosan. Tadi Pak Popon sudah bilang, pada waktu terobosan pemerintah menginginkan bahwa Bapak dan Ibu sebagai pekerja mendapatlah kenaikan upah 1-4%. Kuncinya itu. Jadi bagaimana? Harapan kita juga begitu. Kita sok para pengusaha, karena dari PP 36 juga ditekankan tidak bisa, terobosan itu ditempuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana yang sudah akuisisi kembali ke norm. Nah ini nih, biasanya yang outsourcing ya, yang jadi ruginya. Yang outsourcing kan sekarang itu kebanyakan yang sudah selesai ganti yang baru gitu ya. Jadi pengusahanya jadi itu juga, karena aturannya outsourcing adanya. Outsourcing ada ya Pak dari para pengusaha? Tidak ada aturannya. Dulu itu outsourcing. Jadi pekerja kalau di kita ya di pemerintah daerah nih sama ada yang PTT, second kontrak 1 tahun. Apabila kerjaannya tidak memadai, tidak memuaskan sesuai dengan target, maka berhenti. Bukan adalah outsourcing. Kalau kita PTT sebelum masuk, kalau tes dia belum punya kesempatan untuk tes CPNS-nya. Kita mau masa percobaan. Nah itu, ini emang nanti harus dikaji nih dari Disnaker. Tapi outsourcing itu sebetulnya udah lama itu Pak yang disampaikan tadi. Jangan itu saudara saya juga tahu-tahu berhenti karena kontraknya selesai outsourcing.
bukan sebagai pegawai tetap. Kita juga tidak bisa maksa, kamu udah kerja, tapi di dalam perjanjian kerjanya sudah ditentukan itu. Kalau misalnya sekarang sudah pegawai tetap, mungkin kita harapkan setelah outsourcing udah bagus, naikkan pegawai tetap. Itu mungkin ya. Terus yang Pak Popon tadi tidak boleh diskresi, kan udah ada Pak Popon sudah memberikan kejelasan daripada PP 36 2021. Inilah terobosan dari pemerintah daerah, inilah terobosan dari Pak Bupati. Ke para pekerjanya dan buruhnya. Tolong, kalau yang waktu itu saya mendampingi Pak Kapolda ini sama Pak itu. Di dalam aturan tadi sama naik sok atuh. Kalau untung mah bantuan kasih yang tadi ya Bapak tadi yang nomor 2 tuh Andi. Soal kalau untung mah dinaikin lah. Dan pada waktu misalnya kerja misalnya bagus, produktivitasnya bagus, misalnya anggaplah misalnya bukan kepala, labanya meningkat, bagi-bagi ke pegawainya. Itu yang kita lakukan. Jadi sekarang sebetulnya hari ini ingin dari pengusaha yang hadir dari 15 itu, walaupun misalnya tidak bisa mengambil keputusan, tadi yang kita harapkan itu adalah bisa mengambil keputusan. Inilah surat edaran 1-4 di perusahaannya, laporkan ke pimpinan kalau yang tidak bisa mengambil keputusan. Tapi ini merupakan diskresi dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah maksa, tadi ada klausul yang di bawahnya, mungkin ada Pak Popon nyangkutkan. Tapi pada waktu misalnya perusahaan itu yang terpuruk, memaksakan, kasihan juga. Tapi namun untung tadi yang disampaikan Bapak mah kerjanya terus-terus, besoknya misalnya harus ngutang lagi, kerjanya terus-terus saja. Artinya secara logika itu adalah dapat, insya Allah dapat untung. Itu bukan menekan perusahaan, bukan ya. Kita sama-sama solusi memberikan kebaikan. Artinya kebaikan kebersamaan kita semua. Enggak, kita juga terus terang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kita tetap kalau disebut kita itu adalah kita harus ada kolaborasi misalnya pengusaha, akademisi, dan bisnis, misalnya para government itu dalam rangka bisa membangun. Hari ini juga mungkin para pengusaha bisa bantu yang bapak-bapaknya yang kerja di Kabupaten Sukabumi. Berikan ruang wilayah. Tinggal kalau ditetapkan tinggal ngobrol lah antara bapak-bapak dengan pengusaha di kantornya. Surat edaran sudah dibuat dari pemerintah. Dari Pak Bupati sudah nih patokannya 1-4. Benar bagi pengusaha yang nilainya bisa lebih bisa menggunakan utang. Kalau saya mah mungkin keuntungan nih situasi COVID, saya mah hanya 2, enggak, tapi sepakat antara para pekerjanya, sehingga pekerja juga kan akan semangat kerja ya, semangat ya. Dan kita mungkin pekerja juga harus merasa memiliki untuk memajukan perusahaan juga. Jadi sama-sama ada lebih. Itu yang kita inginkan dari pemerintah. Tapi ingin biasa ada perwakilan dari pengusaha? Ada Pak? Tadi kan sudah memberikan masukan, dari pemerintah daerah juga ngasih masukan. Maka sok surat edaran udah dibagikan? Ya udah dibagikan. Tinggal ngobrol. Hati-hati yakin, misalnya Bapak dan Ibu sebagai personaliatnya ya. Di sana naturnya kumaha kepimpinan, kumaha kepemilik dibicarakan. Ini adalah surat edaran daripada Pak Bupati. Mudah-mudahan perusahaannya makin maju, kesejahteraan Kabupaten Sukabumi juga masih maju. Amin. Covid kita tolong dijaga juga. Covid kita ini Kabupaten Sukabumi baru level 2. Posisinya alhamdulillah hari ini 63,20%. Kita ngejar 70%. Jadi Covid ya, kita sama-sama. Kalau misalnya itu sudah misalnya bisa masuk seperti kota,
di level 1 kan kita pertemuan agak bebas lah, perekonomian akan meningkat lagi. Saya hormati Pak Hadis, Pak Sekda, Pak Wakapolres, teman-teman serikat dan teman-teman wakil pengusaha. Menarik kalau misalkan dari awal tadi saya menyimak. Cuman memang di sini saya berbicara bukan berbicara untuk kesanggupan ya teman-teman. Tapi saya datang ke sini karena memang tadinya memang bahwa saya mau datang tapi tidak, jadi nyuruh ke saya gitu. Jadi istilahnya kepanjangan tangan lah seperti itu. Jadi memang kalau untuk keputusan dinilai angka saya tidak berkuasa. Jadi ini Pak yang saya perjelas lagi. Jadi saya datang ke sini sebagaimana tadi Pak Bobor bilang, karena memang yang datang pasti HRD. Setelah datang ataupun adanya SK dari Bupati terkait dengan edaran adanya kenaikan di struktur skala upah 1-4%, kami sebenarnya di HRD masing-masing perusahaan itu langsung follow up ke pimpinannya masing-masing. Saya dan Pak Martin, serikat di perusahaan saya terus langsung berbicara. Tetapi memang kadang-kadang pimpinan perusahaan itu biasanya wait and see, menunggu yang lain. Nah, ini yang menjadi masalah di kita. Jadi ini saya bukan menuntut pemerintah, tapi memang pemerintah juga harus ada ide bagaimana nih supaya memang para pengusaha itu, kalau misalkan kita berbicara mampu, naiknya satu perusahaan per perusahaan pasti bilangnya tidak mampu, karena untung juga pasti dibuat rugi. Nah ini harus ini saya bukan berbicara membela perusahaan, bukan berbicara membela karyawan, bukan. Tetapi memang realitanya seperti itu yang menjadi polemik bagi kita selaku HRD. Itu Pak. Terus memang kami datang ke sini karena memang tujuan kami, saya dan teman-teman yang lain datang ke sini. Maksudnya karena memang kami berbicara untuk menentukan nilai kami tidak bisa, tapi kami mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan peluru untuk nanti bernegosiasi dengan pimpinan kami. Itu maksudnya seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman serikat juga, kami datang percuma lah datang oke tidak bisa ambil keputusan, ada bahasa seperti itu tadi di belakang kan. Memang seperti itu. Karena memang HRD memang seperti itu sudah risiko sebenarnya. Dari atas ditekan, dari bawah ditekan. Ya seperti itu. Ya jadi teman-teman baik itu dari pemerintah ataupun yang lain, saya sepakat bahwa pertemuan hari ini kita ambil sisi positifnya. Karena memang untuk berbicara 1-4 tidak mungkin selesai hari ini. Karena memang kan kita juga dari sini harus bernegosiasi lagi dengan masing-masing orang di perusahaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dilaksanakan. Kuncinya itu ya. Sanes gitu Pak. Sanes itu. Upami kadang Pak tadi aku tolong bekalan sewinat video saya yang jadi bakal kamu berunding. Jadi pemerintah tinggal mempertegas gitu. Jadi piatun HRD gitu. Instruksi. Dilaksanakan wajib, dilaksanakan dapat ganjaran, tidak dilaksanakan memang ya tidak masalah. Tapi bagaimana kita menjalankan formula itu memang supaya dapat. Pulang dari sini, tolong diinformasikan ya. Untuk ke pengusaha, ke pemiliknya mungkin ya, disampaikan supaya hari ini adalah keinginan dari pemerintah 1-4% itu bisa dilaksanakan. Silakan pilih. Kecuali yang tadi tidak mampu, tinggal dipartit ya. Ini yang sudah kami kan bapak-bapak kan sudah bisa lihat di situ pikiran kan sudah bisa lihat Pak. Hemat kita ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kita semua. Tolong itu disampaikan. Kalau kita membuat lagi misalnya aturan baru
yang memiliki misalnya dasar hukum yang kuat, sebetulnya Pak Bupati itu sudah memberikan ancang-ancang lah. Masa kita kalau memiliki secara yuridis formal itu harus ada keputusan bupati atau peraturan bupati, benar bagi kita. Jadi kan para pengusaha ini dihimbau lah, karena misalnya di Kabupaten Sukabumi bersama-sama juga kita membutuhkan para pengusaha juga di Kabupaten Sukabumi untuk menumbuh kembangkan Kabupaten Sukabumi. Jadi saya harapkan nanti yang 15 ini nanti di itu ya Pak. Saya yang 15 nanti ada daftarnya, kita akan monitor ya. Tapi yang lain saya itu ini sebentar Pak. Bapak bicara begitu oke saya terima. Maaf Pak, saya sudah selama lebih mantap itu lebih pasti. Itu lebih pasti. Ya. Dan kita sudah belum kesepakatan belum. Dalam dokumen itu pengusaha akan menaikkan ikut aturan pemerintah. Ya tanya aturan pemerintah yang mana kita sudah mengajukan pertemuan. Kalau jawab, kita sudah ngobrol. Sudah. Ini saksinya ada, HRD-nya ada. Siap naik Pak. Catatan polanya juga ada. Siap naik Pak. Oh, udah siap. Ya, Siap naik. Tapi aturan pemerintah yang mana tolong jawab saya. Oke. Tambah lagi Pak, dikarenakan bahasa dari pengusaha itu kita bisa siap naik, tapi bagaimana nanti jika perusahaan lain tidak naik dan terjadilah kesenjangan, begitu. Bagaimana? Mohon dijawab Pak. Ini tinggal kebersamaan. Bukan kebersamaan Pak. Artinya bukan kebersamaan antara pengusaha pada waktu naikkan, misalnya kan ini niatan udah mau naik ke, tapi belian itu nih akan naik, itu kan mungkin ya. Tadi yang disampaikan gitu ya. Iya, itu jadi kesenjangan. Bagaimana itu? Nah, takut jombang misalnya. Ya. Di sini misalnya naikkan seberapa persen deh? Misalnya mau 1%, 2%, atau mungkin naik kan gitu ya. Mungkin saling nunggu itu kuncinya ya. Ya. Maaf Pak, kita sudah mungkin nggak satu konsep gitu ya. Dalam satu perusahaan mungkin akan bisa satu konsep. Kalau konsep yang saya bawa ke perusahaan, jelas perusahaan mau menaikkan, mau, tapi ikut aturan pemerintah. Dan catatan satu lagi Pak, mereka mau mengikuti hari ini keputusan yang akan diputuskan bapak-bapak kalau bapak mau tahu. Silahkan proses HRD saya. Jadi hari ini adalah keputusan yang akan saya bawa ke pabrik. Kalau sekarang nggak ada keputusan, mereka nggak akan menaikkan itu Pak, menaikkan apa upah atau menaikkan. Itu mereka mau mengikuti aturan pemerintah, tapi pemerintah yang mana yang mau mengikuti Pak? Tolong jawab. Sudah. Ada tangan sudah. Sudah sebelumnya dalam tanda tangan ada perusahaan Sukabumi yang sudah melakukan kesepakatan 1 sampai dengan 4. Belum. Tapi siap nih perusahaan kami siap naik. Saya pasti banyak pekerja Pak. Jadi saya harus pasti perusahaan. Saya di CDB Pak. CDB. Nobler. Kita salah, kita sudah diparkir. Sudah. GSB ikut, Ya. SBTP tidak ikut, SBTP salah ikut, kita satu payung Pak. Ya satu payung, satu owner gitu. Jelas mereka bilang, saya mau ikut menaikkan, tapi saya ikut aturan pemerintah. Jelas di PP 36 nggak akan naik Pak. Sekarang ini pemerintah yang mana kalau itu mau naik? Pemerintah sudah memilih. Mau berapa? Ini akan saya bawa Pak. Mungkin saya mau nambahkan gini loh. Korea itu akan selalu menghadapi dilema yang sangat tinggi ketika ada peraturan yang tidak jelas nilainya. Kemarin kita meeting dengan mereka, tapi Korea jelas bilang akan mengikuti nilai yang ditetapkan oleh pemerintah hari ini. Kalau hari ini kita nggak punya nilai 4% dan 5%, mereka tidak akan ikut. Jadi sebenarnya di Garmen itu ada dilematis. Mereka punya koga, tapi ketika diundang aja tidak bisa datang karena mungkin banyak alasan. Cuma di satu sisi pemerintah juga cukup tegas, terutama kami karena Korea rata-rata kalau dari tahun ke tahun ketika pemerintah bilang 5% mereka ikut, 6% mereka ikut, asal ada ketegasan dari pemerintah gitu. Itu poinnya. Makanya kami dari Garmen terutama mengharapkan hari ini ada keputusan nilainya berapa sih sehingga meeting berikutnya
kita kan bilang nih pemerintah daerah sudah memastikan 4%, 5%, mereka akan tanda tangan. Saya jamin itu, karena kita sudah meeting. Kita ada kesempatan kita sudah siap untuk tanda cipta. Sebulan kemarin kita sudah melakukan IPAS. Tambahan sedikit, Kabupaten Sukabumi lah salah satu. Kami juga pernah negosiasi dengan pihak perusahaan. Kita negosiasi dengan Koreanya langsung. Bahkan kami mengajukan angka di 12% pun merekanya mau. Cuma yang jadi permasalahan di kita ini, pemerintahnya sendiri itu bagaimana punya sikap gitu. Harus punya ketegasan juga. Kalau misalkan pemerintah Kabupaten Sukabumi pelin-pelan ya buat apa, mendingan bubar aja pemerintahnya. Itu menurut kami. Kalau misalkan posisi di perusahaan itu udah benar-benar sanggup, cuma tinggal nunggu pemerintahnya sendiri bisa bisa tegas atau tidak gitu loh. Menurut kami sendiri tadi kalau misalkan tidak bisa tegas, pemerintahnya pelin-pelan buat apa ada pemerintah di Kabupaten Sukabumi? Setuju lah. Hanya itu sebenarnya. Di kami jujur aja, jadi kami 12% merekanya mau. Kami udah 2 kali pertemuan. PT Yatim Jaya. Tepuk tangan. Kepada bapak-bapak dan semuanya rekan-rekan pergerakan buruh di Sukabumi, hari ini kita datang ke sini sebelum ngobrol tindak lanjut daripada surat edaran. Seharusnya hari ini yang ngobrol itu pengusaha dan serikat buruh. Kemudian dari pengusaha pasti berbicara bahasanya seperti apa ya? Saya akan dulukan patuh terhadap aturan. Semua pengusaha seperti itu, ya kan? Kenapa kita tidak mau ada kegiatan Apindo dan lain-lainnya? Karena kita pengen ngobrol asik dengan para pengusaha. Tapi hari ini para pengusaha tidak ada, ya kan? Dengan ketegasan dari pemerintah melayangkan surat kepada pengusaha dan pengusaha yang normal dan pengusaha diwakilkan pengusaha yang diwakilkan oleh pengusaha, yaitu HR, yang posisinya di tengah-tengah dan tidak bisa mengambil keputusan, gitu kan? Kenapa kita hadir? Kita pengen ada penengah, pengen ada bapak. Bapaknya itu pemerintah, ya kan? Hari ini kita hadir, akhirnya kita dibenturkan dengan sesama anak bangsa. Kita ribut hari ini kadang-kadang dengan jalan-jalanan dengan sesama anak bangsa. Kita butuhkan kehadiran pemerintah hari ini. Bukan surat turunan sehingga memang tadi per 1 Januari tidak ada cerita lagi, tidak ada kenaikan. Berbicara tadi ada yang kenaikan 10%, 12%, itu kalau memang ada produk hukum. Sementara kan hari ini kita sudah tidak berlaku lagi yang namanya SK produk hukum, karena memang tadi sudah muncul PP nomor 36, terlepas itu adalah ambigu atau dikotomi bahasa apa lah, yang jelas hari ini bagaimana tindakan pemerintah Kabupaten Sukabumi berbicara hati nurani menyikapi kenaikan, mohon maaf lah, 90% masyarakat Kabupaten Sukabumi merokok, Pak. Pemerintah hari ini sudah menaikkan cukai rokok 13-15%, belum lagi kebutuhan yang lainnya, sehingga memang harus bersikap. Terlepas tadi dampak pandemi ini 2 tahun ini tidak berpengaruh kok, ekspor impor lancar-lancar terus sampai SS jam 12, sehingga memang tidak ada alasan. Nah tadi teman-teman yang dari HRD yang hadir di sini tidak bisa membuat keputusan. Minimal gambaran ketika memang yang hadir di sini, minimal bisa menyampaikan bahwa hasilnya mungkin sikap dari pemerintah hari ini sebagai besok yang melihat atau tindakan pemerintah butuhnya ada sebuah penegasan surat yang tadi turunan dari SE untuk segera melakukan perundingan di masing-masing
perusahaan se-Kabupaten Sukabumi terlepas dari hasilnya walaupun 1%, 2%, 3%, hanya minimal gambaran itu harus ada memunculkan turunannya lagi, sehingga memang tidak gampang. Hari ini ketika memang saya beberapa HRD ketemu, kalau memang kita menetapkan hari ini takut dilakukan justifikasi sama yang lain. Itulah sehingga memang perlu ada instruksi atau himbauan kembali pertanggal sekian dan itu laporan hasil PD atau perjanjian bersamanya terhadap Dinas Ketenagakerjaan untuk melaporkan bahwa telah dilakukan perundingan dengan kenaikan mungkin variabel, ada yang di atas 5%. Kalau dana Golden Mississippi saya rasa 10% sih oke lah yang mampu. Itu ya, jadi sekali lagi tadi penegasan dari yang disampaikan Pak Bobon, bagaimana sikap pemerintah hari ini harus memunculkan turunan dari SE tadi untuk segera melakukan perundingan tripartit di ranah masing-masing. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunannya adalah menginstruksikan tripartit, menurut saya itu akan capek lagi. Lebih baik kita kembali kepada pakem surat edaran untuk menaikkan 1-4% atas bawah 10%, bagi sesuai dengan praksi yang terakhir. Bagi perusahaan yang tidak mampu silakan tripartit. Jadi kalau dibuka ruang tripartit hanya untuk menaikkan 1%, Bapak perlu lagi semua orang misalkan perusahaan saya naik 12%, 13%, 20% gitu kan. Tapi kan aktual di lapangan susah juga, ya kan? Karena kita juga menemukan banyak jangan kan memang naik upah, ya kan? Lemburan banyak yang nggak dibayar, ya kan? Jadi juga jangan kan naik upah, kontrak aja nggak jelas kok gitu. Jadi menurut saya mari kita bercermin secara logik, secara masuk akal. Jadi pada prinsipnya sama dengan Pak Didi, cuma tidak ada ruang untuk merundingkan kenaikan 100% memang karena diskresi yang perlu dilaksanakan. Tapi perundingan itu adalah bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan gitu. Begitu Pak Enak bilang siap. Nah kita sahabat. Mungkin itu Pak Serda Bruno. Ini antara pengusaha yang datang dan dari serikat pekerja dan pihak pemerintah nunggu, oh ini benar, ini 2%, ini 3%. Kita hanya menyaksikan karena sebagai pemerintah itu adalah tengah-tengah antara pengusaha dengan bapak-bapak dari serikat. Yang keduanya tadi udah dijawab sih Pak Bobon. Membuatkan Bobon, kita di sini. Barusan kan teman bukan Pak Enak, Pak Didi Rustandi. Pak Didi Rustandi. SHMH. Oh. Kalau kita buat lagi surat turunannya, misalnya buatkan lagi surat instruksi secara tata naskah dinas sama. Oke, disuruh-suruhkan. Saya sekdanya dipercaya pimpinan. Tapi surat mana? Ini adalah surat edaran yang sudah mengena secara aturan hukum, secara tata naskah dinas. Kalau secara aturan hukum, perda, perbuk, keputusan bupati selesai. Tapi secara tata naskah dinas, penekanan kepada yang lain itu adalah ini yang sudah benar. Kalau buatkan lagi instruksi, naik lagi jadi rame lagi dengan kata yang disampaikan Pak Bobon. Jadi hemat saya sekarang ini adalah tinggal daripada pengusahanya melaksanakan dari surat ini. Maksudnya Pak Serta mungkin kalau dari tata aturan kan nggak memungkinkan kan? Iya betul. Perda, Perbu, Input, ya kan. Cuma maksud saya terlepas dari surat edaran itu seperti apa, tapi yang jelas ada penegasan untuk merealisasikan itu. Baik dari dinas, dari kadis atau dari. Saya barusan juga gini ngobrol sama Pak Kadisnya. Coba, ya. Susah juga ya. Nanti dinas tenaga kerja nanti akan bilang apakah misalnya kesanggupan dari mana, kesanggupan dari mereka untuk menaikkan hal tersebut. Gak mungkin kalau itu Pak. Gak mungkin. Lebih baik mungkin nota dinas atau apa berdasarkan surat edaran. Ya, Oke. Cuma tegas antara klausul pertama dan klausul terakhir gitu. Boleh. Saya juga kan tetap mau lapor dulu ke pimpinan. Sebetulnya hari ini ingin menegaskan daripada surat edaran tadi. Di undangannya kan gitu. Saya mana undangannya? Di sini
Jadi artinya ingin tadi yang disampaikan dari si akang ini dari Aqua, pengusaha sok bayar nih 1% pemerintah daerah mengawasi monitor berapa sih kenaikannya, selesai tadinya gitu. Tapi kan ini tidak bisa diputuskan juga, ya. Kalau begitu, karena sudah ada selesai, kita akan bisa penegasan lagi. Tapi saya juga akan lapor ke Pak Bupati ya. Hasil ini akan saya lapor ke Pak Bupati. Tapi waktu mungkin tinggal sebentar lagi, ya. Berarti tinggal kejar balik 14 hari lagi. Berdoa aja, kita akan berusaha. Ya. Ya makanya kan ini mungkin tanggal 16, ya tanggal 16 kan misalnya tidak bisa, saya juga kan tidak bisa menekan dari sini. Tapi berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan surat edaran tadi kita akan tegaskan, ya itu saja. Saya nanti akan menindaklanjuti, tapi saya lapor juga ke Pak Bupati. Penekanannya di kita ya. Pak, jadi banyak yang lihat. Ya udah cukup karena sudah asal. Setuju ya? Pokoknya kita niatkan yang terbaik. Mudah-mudahan segala sesuatu apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah. Kuncinya gitu ya. Laksanakan dengan ikhlas semua itu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.